Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 konsep dasar matematika akan mempresentasikan mengenai materi perkalian, pembagian, urutan operasi, dan estimasi pada bilangan bulat. Sebelumnya, perkenalkan saya Raihan Amruk Kurniawan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan anggota kelompok yang lainnya ada Tiffany Inesa, Nadifa Walfa Soliha, dan Aulia Khairunisa. Untuk materi pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian merupakan salah satu dari 4 operasi dasar aritmatika. Perkalian adalah penggabungan kelompok dengan ukuran yang sama. Maksudnya adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Jawaban yang didapat disebut dengan hasil kali. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Maka ada 2 kemungkinan yang terjadi pada hasil operasi hitung perkalian pada bilangan bulat, yaitu pertama, perkalian dengan tanda yang sama. Untuk mengembangkan aturan perkalian 2 bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama, pertama kita akan mempertimbangkan 4 dikali 3 atau positif 4 dikali positif 3 yang merupakan hasil perkalian 2 bilangan positif. Kita katakan bahwa tanda-tanda faktor sama berdasarkan definisi perkalian. 4 dikali 3 berarti kita harus menambahkan 3 sebanyak 4 kali. 4 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 atau positif 12. Selanjutnya perkalian dengan tanda yang sama yaitu bilangan bulat negatif. Kita akan mengalikan min 4 dengan faktor yang berkurang 1. Dengan itu kita akan tahu cara menemukan 4 hasil perkalian pertama. Maka akan berguna untuk menentukan 3 perkalian terakhir. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Min 4 dikali 3 sama dengan min 12. Untuk selanjutnya faktor berkurang 1 setiap kalinya, yaitu min 4 dikali 2 sama dengan min 8, min 4 dikali 1 sama dengan min 4, min 4 dikali 0 sama dengan 0. Nah, dari pola tersebut kita melihat bahwa produk bertambah 4 kali lipat setiap kalinya. Jadi min 4 dikali min 1 sama dengan 4, min 4 ditambah min 2 sama dengan 8, min 4 dikali min 3 sama dengan 12. Hasil ini menggambarkan bahwa hasil perkalian 2 bilangan bulat negatif adalah positif. Maka dapat disimpulkan pada perkalian dengan tanda yang sama apabila bilangan positif dikali bilangan positif dan bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan hasil yang positif. Yang kedua adalah perkalian dengan tanda yang berbeda. Untuk mengembangkan aturan perkalian 2 bilangan yang memiliki tanda berbeda, kita akan menemukan 4 dikali min 3 yang merupakan hasil perkalian bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada perkalian dengan tanda yang sama. Jika kita nyatakan bahwa tanda-tanda faktornya tidak sama, berdasarkan definisi perkalian 4 dikali min 3, berarti kita harus menambahkan min 3 sebanyak 4 kali. 4 dikali min 3 sama dengan min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sama dengan min 12. Atau contoh lain, 7 dikali min 5 sama dengan min 5. Untuk pertama kita harus mencari nilai mutlak dari masing-masing angka, yaitu 7, nilai mutlak 7 sama dengan 7, mutlak min 5 sama dengan 5. Maka
Dengan itu kita mengkalikan nilai mutlak atau nilai absolut tersebut 7 dan 5. 7 dikali 5 akan mendapatkan hasil 35. Maka buatlah jawaban akhir menjadi negatif. Jadi 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Untuk mengalihkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kalikan nilai absolutnya atau nilai mutlaknya, kemudian buat jawaban akhir menjadi negatif. Dari sini kita menyimpulkan bahwa bilangan bulat positif dikali bilangan negatif maupun bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan hasil yang negatif. Untuk selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian juga memiliki beberapa sifat, diantaranya pertama, sifat tertutup. Maksudnya adalah jika A dikali B sama dengan C. A dan B adalah bilangan bulat, maka C adalah pasti bilangan bulat. 2. Sifat elemen identitas. Maksudnya adalah jika sembarang bilangan bulat dikali oleh 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Dengan 1 dikali P sama dengan P. Dan jika sembarang bilangan bulat dikali 0, maka hasilnya sudah pasti 0. Yang ketiga yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Maksudnya adalah jika dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya akan sama walaupun ditukar tempatnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Walaupun ditukar, maka tetap hasilnya akan sama. Yang keempat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika ada 3 bilangan bulat yang dikalikan, akan selalu berlaku A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B kali C. Walaupun perbedaan tempat kurungnya, tetapi hasilnya akan tetap sama. Untuk yang selanjutnya yaitu pangkat genap dan ganjil dari bilangan bulat negatif. Pertama, bila bilangan bulat negatif dipasangkan ke pangkat genap, maka hasilnya positif. Dan bila bilangan bulat negatif dipangkat ke pangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Tetapi perlu diperhatikan, pangkat harus memperhatikan tanda kurung. Seperti contoh pada gambar berikut, jika min 3 pangkat 2 tanpa tanda kurung, maka min ditulis di luar kurung. Maksud di luar kurung yaitu kalikan terlebih dahulu 3 dikali 3 akan menghasilkan 9 dan min tetap di luar. Dan untuk yang kedua, min dalam kurung negatif 3 pangkat 2. Jika menggunakan kurung, maka pangkatnya menggunakan kurung. Dengan min negatif 3 dikali negatif 3, maka hasilnya 9. Oleh karena itu, untuk mempangkatkan bilangan bulat harus memperhatikan tanda kurung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan pembagian bilangan bulat itu? Pembagian bilangan bulat yaitu proses pengelompokan bilangan bulat ke dalam sejumlah kelompok yang sama. Dalam materi ini tuh ada beberapa hal tuh yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, pembagian bilangan bulat adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jadi hasilnya tuh akan sama dengan kita mengkalikan jumlah yang ada di situ. Nah, untuk yang kedua itu aturan pembagian bilangan bulat berdasarkan tanda positif dan negatif. Jadi semisal angka positif dibagi angka positif, hasilnya akan positif. Sebaliknya, angka negatif akan dibagi angka negatif, hasilnya akan positif karena dengan bilangan itu tuh sama, sifatnya tuh sama-sama positif. Dan satunya juga sama, negatif ketemu negatif itu akan menghasilkan positif. Namun untuk negatif dibagi positif itu kan berbeda. Jadi kita tuh menghasilkan hasil yang negatif. Sama kayak positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, itu kita hasilnya akan negatif karena dia tuh ketemu sifat yang berbeda. Ya.
Untuk yang ketiga itu sifat distribusi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini tuh dibagi lagi menjadi dua. Sifat distribusi pembagian bilangan terhadap penjumlahan. Nah, di sini tuh rumusnya untuk yang penjumlahan, buka kurung A ditambah B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung ditambah buka kurung B dibagi C tutup kurung. Nah, untuk yang satunya tuh karena tadi udah penjumlahan, sekarang berarti penjumlahan berarti ketemu sama pembagian. Nah, di pembagian itu rumusnya hampir sama, cuma diganti. Yang tadinya penjumlahan sekarang jadi pengurangan. Seperti kayak buka kurung A dikurangi B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung dikurangi buka kurung B dibagi C tutup kurung. Nah, untuk yang keempat itu sifat bilangan bulat yang dapat dibagi, itu dibagi lagi ada 3. Yang pertama, bilangan bulat apapun itu yang dibagi 0 hasilnya akan 0. Jadi mau 100 dibagi 0, 50 dibagi 0 itu hasilnya akan 0. Nah, kalau yang kedua itu 0 dibagi 0 itu gak ada karena tidak terdefinisi. Oke. Untuk yang ketiga itu bilangan bulat apapun itu yang dibagi angka 1 hasilnya itu akan bilangan bulat yang kita bagi. Semisal kayak 100 dibagi 1 ya hasilnya tetap 100, 50 dibagi 1 ya hasilnya 50. Mau berapapun itu yang hasil mau bilangan apapun itu yang jika dibagi 1 itu akan bilangan itu sendiri. A. Urutan operasi. Dalam pelajaran matematika, sangat penting adanya untuk mengetahui dan memahami beberapa aturan atau konsep dasar dalam urutan operasi matematika, agar bisa menyelesaikan soal dengan tepat dan benar. Jika masih ada kesalahan dalam pengerjaan soal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa orangnya masih belum memahami hal ini. Dalam pembelajaran matematika dasar, terdapat 7 urutan operasi matematika yang sering digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, tanda kurung, dan operasi akar. 7 jenis urutan operasi matematika. Pada dasarnya, urutan operasi matematika dibedakan menjadi 4 jenis. Keempat urutan operasi matematika dasar bilangan tersebut disebut operasi aritmatika. Terdapat juga 3 operasi hitung lain yang sering digunakan, yaitu perpangkatan, akar, dan tanda kurung. Berikut penjelasan dari jenis-jenis urutan operasi matematika tersebut. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan adalah cara yang digunakan untuk menghitung total 2 bilangan atau lebih. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan. Pengertian pengurangan adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Yang ketiga, perkalian. Perkalian adalah salah satu operasi aritmatika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Yang keempat, pembagian. Operasi pembagian biasanya digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Yang kelima, tanda kurung. Urutan operasi matematika yang menggunakan tanda kurung biasanya harus dikerjakan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Berikut 3 jenis tanda kurung yang sering digunakan dalam ilmu matematika. Yang pertama, ada tanda kurung yang disebut bracket untuk operasi bilangan secara umum. Yang kedua, tanda kurung siku yang disebut square bracket digunakan dalam operasi vektor, matriks, dan interval. Yang ketiga, tanda kurung kurawal yang disebut curly bracket biasa digunakan dalam notasi himpunan. Jenis urutan operasi matematika yang keenam yaitu perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi hitung perkalian berulang dengan bilangan yang dipangkatkan sebanyak pangkatnya. Yang ketujuh, operasi akar. Operasi akar adalah kebalikan dari operasi perpangkatan atau dalam ilmu matematika disebut inverse dari perpangkatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang urutan operasi hitung. Saat menyelesaikan soal matematika yang menggunakan banyak urutan operasi matematika, kita perlu mengetahui urutan operasi hitung mana yang akan didahulukan.
Secara umum, berikut adalah urutan operasi matematika. Urutan yang pertama adalah yang paling diprioritaskan atau yang harus pertama kali dikerjakan. Yang pertama yaitu tanda kurung, yang kedua perpangkatan dan akar bilangan. Jadi, perpangkatan dan akar bilangan memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Begitupun perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga memiliki kedudukan yang sama. Dan jika kita hanya menggunakan satu urutan operasi hitung saja, maka kita harus mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu estimasi. Estimasi adalah perkiraan atau dugaan pada satu hal yang belum bisa dipastikan. Karena itu, segala sesuatu yang masih dalam estimasi tidak bisa dikatakan valid dan masih bersifat kemungkinan. Contoh yang pertama adalah ketika kita ingin membuat suatu proyek atau pekerjaan, kita harus menghitung estimasi biayanya berapa terlebih dahulu. Contoh yang kedua yaitu ketika kita ingin membeli 30 pulpen dengan harga satuannya sekitar 3.000, maka estimasi uang yang kita bawa yaitu Rp9.000. Estimasi memiliki 3 ciri-ciri, yaitu tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang pertama, tidak bias. Dalam hal ini, jika rata-rata dari sampel ternyata sama dengan jumlah aslinya, maka dapat disebut sebagai estimator tak bias. Nah, sebaliknya, jika rata-rata dari sampel tidak sama dengan jumlah aslinya, maka disebut estimator bias. Yang kedua yaitu efisien. Estimasi dapat dikatakan efisien jika sampel dari dua data memiliki rata-rata yang sama, maka data dengan varian lebih kecil dapat disebut estimator efisien dari rata-rata. Sementara itu, data yang satunya lagi disebut estimator tidak efisien. Yang ketiga yaitu konsisten. Jika besaran sampel bertambah, maka nilai estimasi bakal mendekati skor populasi. Estimator inilah yang disebut konsisten. Estimator konsisten cenderung sama dengan nilai sebenarnya, walaupun ukuran sampel makin besar. Baik, mungkin cukup sekian untuk penyampaian materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.